Dan bergabung langsung lagi bersama dengan Pak Jasra Putra, ya Pak Jasra, Wakil Ketua KPAI. Jadi ini terkait dengan pengawasan orang tua, Pak Jasra. Ini kan penting begitu ya Pak ya. Kita lihat bahwa bagaimana orang tua bisa mengawasi anak agar terhindar dari penculikan anak. Kadang terlalu akrab juga agak sulit begitu. Sementara kita juga harus seperti apa baiknya begitu Pak. Kalau dari Anda seperti apa Pak Jasra? Ya, saya kira tentu orang tua harus memastikan ya. Pertama tentu terkait pengasuhan gitu ya. Karena bicara pengasuhan itu kan bicara soal kelekatan, kedekatan dan perlindungan gitu ya. Nah, saya kira semakin orang tua paham terkait hak anak, saya kira ini akan modal besar untuk dia untuk bagaimana melindungi hak anak secara komprehensif. Nah, yang kedua tentu selaku subjek hak kepada anak harus kita beri pemahaman sesuai dengan usianya. Misalnya jangan terlalu percaya atau terlalu cepat akrab dengan orang asing gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga ketika anak sesuai dengan pemahamannya mengenalkan keluarga-keluarga besarnya, siapa saja dan di mana saja tempatnya gitu ya. Nah, dengan seperti itu tentu anak memiliki bekal ya, mengidentifikasi sesuai dengan usianya orang-orang yang tentu berada di lingkungan keluarganya. Nah, di sisi lain tentu orang tua juga memastikan gitu ya, dari 24 jam waktu anak yang dimiliki ya, kalau kita lihat sebelum COVID itu kan ada 7 jam di sekolah, 7 jam di lingkungan, dan 7 jam berada di rumah. Nah, sekarang karena area publik sudah dibuka, itu sekolah juga 100% sudah dibuka, saya kira waktu yang 3 ini setidaknya harus diidentifikasi gitu, potensi-potensi kerentanan anak dengan situasi-situasi yang kita tidak inginkan. Misalnya ketika anak pulang dari sekolah gitu ya, itu siapa yang menjemput gitu ya. Nah, ini harus ada tanggung jawab itu sehingga kita bisa menutupi lubang-lubang atau celah-celah yang dimana potensi kejahatan terhadap anak itu kan bisa diatasi. Nah, yang lebih luas mungkin adalah di media sosial, di mana 84 juta anak ini hampir 13 jutanya sudah berada di media sosial. Nah, bagaimana memastikan gadget anak kita ini bisa diawasi oleh orang tua, gitu ya. Bagaimana gadget ini bisa bertanggung jawab oleh anak kita dan kita sendiri yang memfasilitasi. Nah, saya kira situasi-situasi yang begitu luas, potensi-potensi yang kerentanan ini tentu harus mampu diidentifikasi oleh orang tua dan juga dibantu oleh lingkungan. Kita memiliki misalnya pembangunan sistem kabupaten kota layak anak. Salah satu indikatornya adalah ada RT RW ramah anak. Ada petugas yang terlatih di RT RW tersebut gitu ya. Ketika ada kasus kemana harus melapor dan melakukan apa gitu ya. Dan termasuk juga melakukan mapping potensi-potensi kerentanan yang dialami oleh anak kita, baik dari sisi waktu gitu ya, dari sisi area dan seterusnya. Saya kira semakin banyak yang terlibat, semakin banyak layer-layer yang bisa mengawasi anak-anak kita dimanapun berada, ya mudah-mudahan kita bisa melakukan upaya pencegahan ya, termasuk juga upaya pencegahan dari penculikan tersebut gitu. Ya, baik. Jadi upaya pencegahan sebetulnya nggak cuma satu pihak, banyak pihak. Namun tetap garda terdepan adalah orang tua begitu ya, Prof. Adrianus. Ini artinya seperti dulu kan kita sering dengar do not talk to strangers gitu ya. Jadi jangan ngomong sama orang asing. Sebetulnya agak-agak sulit juga bagi kita, budaya kita yang bisa dibilang kita cukup ramah sebetulnya begitu ya. Kita sangat ramah begitu, apalagi dengan lingkungan sekitar begitu. Tapi Prof. Adrianus, sebetulnya ada nggak sih kalau dari Anda sebagai seorang kriminolog melihat bahwa ada nggak sih ciri-ciri khusus begitu untuk penculikan anak gitu di sekitar kita yang sebetulnya perlu diwaspadai? Sebenarnya kan kalau tadi kan kasusnya itu ada yang dua ini kerabat justru. Artinya dikenal oleh orang tua. Satu yang OTK yang dikendari gitu. Nah, ini sebetulnya seperti apa, Pak? Kalau yang dikenal kan agak sulit ya. Betul. Kalau belajar dari kasus penculikan anak Malika, itu saya kira pelakunya itu sabar itu, telaten. Yakni menjadikan dirinya yang tadinya stranger menjadi significant other. Orang yang dikenal berarti bagi anak gitu ya. Sehingga ketika dibawa ke tempat lain, nggak usah sih anak, orang tuanya pun oke gitu kan. Jadi bayangkan interaksi seperti apa yang membuat lalu dia bisa seperti itu. Dia sudah menangkan hatinya duluan ya. Betul. Nah, pada prinsipnya anak akan bereaksi secara amat positif
terhadap significant others, orang tua atau ART atau mungkin siapa lagi yang dianggapnya sebagai orang yang dia kenal. Nah, maka prinsipnya adalah tadi stranger berubah menjadi significant others. Bisa dengan cara grooming, janji-janji, kasih coklat, kasih permen gitu ya. Ini yang paling gampang nih ya. Tapi juga ada yang kemudian membuat satu interaksi yang panjang. Nah, pada kasus Malika ini karena prosesnya cukup panjang, maka walaupun sudah berada di bawah dalam perlindungan dia, penguasaan di 30 hari, anak Malika ini nggak tewas nih. Ya, kita ambil kata-kata yang paling ekstrim ya. Tapi kalau misalnya saja lewat cara-cara grooming yang cepat ya, sekedar ngasih coklat lalu kita hari, pasti si anak itu dalam waktu 4 atau 5 hari akan merosot ke kesehatannya, nggak mau makan, nggak mau tidur, dan segera kemudian akan ya tidak lagi berharga sebagai satu orang yang diculik gitu ya. Demikian. Jadi terkait dengan tadi grooming behavior begitu ya. Nah, ini lebih ke persuasif begitu ya ke anak-anak, atau seperti apa detailnya, Pak? Iming-iming sih. Iming-iming. Nah, iming-iming juga sebetulnya agak susah juga dilakukan kalau tidak terlatih ya, atau kalau tidak memang orang itu berniat betul untuk culik. Kenapa? Karena banyak anak kelas menengah tidak lagi tertarik dengan hanya sekedar diiming-imingi coklat, ya kan? Orang tuanya udah ngasih, ya kan? Atau diiming-imingi dengan permen. Orang tuanya sudah banyak di toples-toples di rumah ya. Jadi apa yang membuat lalu orang ini bisa membuat anak ini tertarik, ya kan? Maka dia perlu tahu namanya, perlu tahu kesukaannya, perlu tahu papanya ada di mana gitu ya. Hal-hal lain yang membuat lalu anak itu tambah tahu juga, percaya bahwa memang orang ini dekat dengan orang tua saya, begitu kan? Jadi bayangkan eksplorasinya. Artinya memang sedikit lebih susah ya Dewan sekarang menculik anak ketimbang pada masa-masa lalu. Demikian. Jadi sebetulnya kan kalau orang yang tidak dikenal itu artinya kita sudah bisa artinya sudah tahu lah cara membatasi diri begitu ya, dengan tadi do not talk to strangers gitu dan lain sebagainya. Nah, ini agak sulit memang orang yang sudah dikenal seperti itu ya. Jadi memang orang-orang yang tadi saya katakan misalnya menculik di rumah mantan majikan, dia memanfaatkan sisa-sisa intimasi ya. Jadi dia bilang sama anaknya, masih ingat sama tante kan? Masih ingat sama mbak kan? Mbak kan dulu yang pernah nyuapin deh. Oh iya gitu. Nah, jadi dia masih mainkan itu, anak mengeluarkan knowledge-nya untuk kemudian bereaksi responsif gitu. Baik. Ke Pak Jasra. Pak Jasra, edukasi seperti apa sebetulnya yang perlu diketahui oleh orang tua begitu agar memang anak-anak dari orang tua ini tidak mudah begitu untuk diajak oleh orang yang tidak dikenal seperti itu, Pak Jasra, bagaimana? Ya, tentu edukasi ini kan bisa beragam ya. Bisa juga misalnya dunia pendidikan kita sebetulnya sudah ada mengenalkan kurikulum misal terkait tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang tubuh tertentu gitu ya, kecuali ketika ada pemeriksaan dokter gitu ya, kemudian memandikan anak dalam usia tertentu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu selaku orang tua dalam situasi sekarang di mana pemerintah selama ini 2 tahun belakangan sibuk menangani COVID. Kemudian ketika COVID, katakanlah PPKM yang sudah dicabut, saya kira ruang-ruang publik kita harus menjadi kewaspadaan. Termasuk juga di mana orang tua yang menjadi aktivitas ya, apakah dia di daerah pasar gitu, kemudian di tempat-tempat keramaian yang lain, yang ini tentu sangat rentan terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Nah, oleh sebab itu orang tua harus bekerja sama dengan anak gitu ya. Jika dia telah difasilitasi dengan handphone, saya kira anak ketika menemukan situasi-situasi sulit yang dihadapi, tentu harus segera melapor kepada orang tua gitu ya, sehingga orang tua juga bisa merespon secara cepat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan gitu ya. Nah, di sisi lain tentu juga orang tua harus membangun ya, kalau memang misalnya daerah pasar gitu ya, itu antar pedagang dan seterusnya gitu ya, itu harus mampu saling mengenal keluarga masing-masing setidaknya ya, terutama usia anak gitu ya, yang itu tentu akan menjadi pengawasan bersama gitu, dan termasuk juga di sekolah gitu ya. Baik. Misalnya anak-anak yang biasa dijemput oleh X gitu, kemudian itu harus disampaikan atau kepada wali kelasnya gitu ya. Baik. Sehingga komunikasi itu sebetulnya dalam situasi era digital ini relatif lebih mudah ya Prof ya, dibandingkan kita masa lalu gitu ya. Misalnya kalau di sekolah kan ada WA grup orang tua gitu ya.
jam berapa datang, jam berapa pulang, siapa penjemput dan seterusnya. Baik, Nah, saya terima kira kasih Pak Jasra. ini harus dibangun. Terakhir sekali Pak, closing statement dari Prof. Adrianus, silakan Pak, mungkin singkat saja. Menurut saya janganlah tiga kasus ini menjadikan kita panik. Tadi disebut oleh Pak Jasra bahwa anak Indonesia ada 80 juta, sehingga kalaupun sekarang ada 3 kasus, janganlah membuat kita panik. Proporsional saja, buat pengamanan yang bersifat standar, niscaya anak-anak kita akan aman. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala dan juga Wakil Ketua KPAI, Pak Jasra Putra, sudah bergabung bersama kami di Dialog Berita Satu Sore. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita terkait dengan marak penculikan anak.